Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat channel KS Karya Laksana, insya Allah di video kita kali ini kita akan sama-sama belajar melafalkan tentang salah satu niat sholat sunat hajat ya. Nah, namun sebelum kita belajar bersama-sama, kita mesti tahu dulu nih apa yang dimaksud dengan sholat sunat hajat ini. Jadi sahabat channel KS Karya Laksana, yang dimaksud dengan sholat sunat hajat itu adalah sholat sunat yang dilakukan ketika kita mempunyai atau punya satu kebutuhan, satu keinginan, satu hajat. Nah, maka didirikanlah sholat sunat hajat ini. Lalu bagaimana dengan pelafalan daripada sholat sunat hajat ini? Nah, di video kali ini kita akan sama-sama belajar dan juga menghafalkan nih bagaimana niat daripada sholat sunat hajat ini. Yuk belajar sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli sunnatal hajati rokataini adaan lillah ta'ala. Sekali lagi. Usolli sunnatal hajati rokataini adaan lillah ta'ala. Usolli sunat al-hajati rokataini adaan lillahi ta'ala. Nah, itu adalah niat daripada sholat sunat hajat. Allah, aku niat sholat sunat hajat 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Itu daripada niat sholat sunat hajat. Lalu berkaitan dengan jumlah rakaatnya. Untuk masalah jumlah rakaatnya, sunat hajat ini paling sedikit itu 2 rakaat, maksimal 12 rakaat. Sama seperti sholat sunat duha ya. Sholat sunat duha kan paling sedikit 2, paling banyak 12. Nah, untuk sholat sunat hajat ini yang tadi ya, dilaksanakannya boleh paling banyak 12 rakaat dengan 2 rakaat sekali salam ya. Jadi 2 rakaat gitu. Lalu kegunaannya untuk apa? Nah, seperti yang di pengertian sholat sunat hajat tersebut ya. Jadi sholat sunat hajat itu sholat sunat yang dilakukan atau dilaksanakan ketika kita butuh terhadap sesuatu, membutuhkan sesuatu, keinginan, hajat sesuatu ya, hajat tertentu, maka didirikanlah sholat sunat hajat agar doa atau kebutuhan yang kita hajatkan ya cepat terkabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan niat yang tadi, usolli sunat hajati rokataini lillahi ta'ala. Boleh niatnya seperti itu. Nah, terus berkaitan dengan kapan dilaksanakannya atau kapan sebaiknya kita melaksanakan sholat sunat hajat. Untuk masalah waktunya sama seperti sholat sunat yang lain gitu ya. Kalau misalkan tadi sholat sunat duha kan mempunyai waktu, yaitu waktunya di pagi hari antara kisaran jam 7 sampai jam 11 gitu ya waktunya. Nah, untuk sholat hajat ini yang paling afdol gitu ya, yang paling unggul dalam masalah waktu adalah di sepertiga malam atau tengah malam juga boleh gitu ya. Intinya setelah sholat isya, nah waktunya sampai sebelum subuh itu untuk sholat hajat gitu ya. Lebih di 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 keabdolannya gitu ya, keutamaannya, maka didirikannya adalah di sepertiga malam gitu. Ketika kita setelah selesai melaksanakan sholat tahajud, kemudian sholat sunat tobat, nah maka boleh di sana melaksanakan sholat sunat hajat. Kenapa misalkan harus di sepertiga malam gitu? Karena itu adalah salah satu waktu yang mustajab gitu. Salah satu saatul ijabah, salah satu waktu yang dekat dengan ijabahnya Allah.
di saat orang lain tertidur dengan pulasnya gitu ya, tertidur pulas, eh, maka kita berdoa bermunajat kepada Allah tentang kebutuhan, tentang hajat kita melalui sholat sunat ini. Nah, maka insya Allah akan cepat terkabul. Nah, itu sedikit tentang materi kita ya, penjelasan dari video kali ini berkaitan dengan bagaimana cara daripada pelafalan niat sholat sunat hajat ini. Oke, niatnya seperti tadi, usolli sunnatal hajati rokata ini lillahi ta'ala, itu untuk niatnya. Untuk terus berkaitan dengan jumlah rokaatnya itu ada dua. Ya, biasanya dua, paling sedikit 2 rakaat, paling banyak adalah 12 rakaat. Untuk waktunya di sepertiga malam terakhir boleh, atau misalkan di selain sepertiga malam, misalkan sebelum apa? Sebelum di bawah jam 12 malam juga boleh gitu. Kalau misalkan kita mengacu kepada keafdalan atau keutamaan, maka itu lebih baik didirikannya ketika di sepertiga malam. Nah, baik, itu sahabat channel KS Karya Laksana, sedikit penjelasan tentang cara pelafalan dan juga pengertian tentang sholat sunnah hajat. Jadi jangan lupa untuk selalu diamalkan, selalu dikerjakan gitu ya. Agar insya Allah dengan kita melaksanakan sholat sunat hajat ini, Allah segera mengabulkan apa yang menjadi keinginan cita-cita kita. Mungkin cukup sekian di video pembahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk dukung terus channel UKS Karya Laksana supaya lebih berkembang lagi, lebih inovatif lagi. Untuk saran-sarannya boleh banget, boleh dicantumkan di kolom komentar. Silakan untuk membangun kita lebih baik lagi dalam menyampaikan ilmu-ilmu, menyampaikan atau berbagi tips gitu ya, untuk keberkahan kita semua. Oke, sekian video dari kami. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.